Setiap wilayah di seluruh dunia memiliki peradaban yang dapat dikenali lewat berbagai tinggalan budaya, baik material maupun non-material. Kedua tinggalan budaya tersebut dapat dijadikan sebagai bukti historis adanya peradaban sebuah suku, komunitas, atau bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maju atau tidaknya sebuah peradaban seringkali dilihat dari tinggalan-tinggalan arkeologisnya yang berasal dari runtutan fase sejarah yang berbeda-beda, dari masa prasejarah sampai masa sejarah. Kedua masa ini meninggalkan jejak-jejak peninggalan kebudayaan yang beragam yang bisa dijadikan sebagai bukti adanya suatu peradaban. Kebudayaan dalam wujud non-material dapat kita temukan dalam berbagai tradisi lisan dan tulisan seperti peribahasa, teka-teki, mitos, tabu, lagu daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan dalam wujud material dapat kita temukan dalam berbagai bentuk dan karakteristik seperti bangunan pemerintah, bangunan rumah, tempat ibadah, artefak, stasiun, pelabuhan, nisan, dan benda-benda cagar budaya lainnya. Sebagaimana lazimnya masyarakat di daerah lain di Nusantara, masyarakat Banten pernah mengalami berbagai fase perkembangan sejarah dengan beragam corak dan karakteristik budaya yang berbeda-beda atau satu fase dengan fase berikutnya. Sebagai sebuah wilayah yang pernah mengalami beragam fase sejarah tersebut, tentu masyarakat Banten memiliki beragam wujud kebudayaan tinggalan masa lampau, baik dalam wujud material maupun non-material. Keberadaan peninggalan sejarah dalam wujud material lazimnya berasal dari masa sejarah atau masa setelah mengenal tulisan. Setiap periodisasi sejarah memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Salah satu periode sejarah yang cukup menarik dan banyak meninggalkan jejak arkeologis adalah periode kolonial. Setiap kota di wilayah Banten pernah berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan periode ini. Sehingga tidak heran jika di seluruh provinsi Banten banyak tersebar bangunan-bangunan tinggalan kolonial yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Salah satu kota yang memiliki beragam perkembangan historis sejak masa prasejarah sampai masa reformasi adalah Kota Serang. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Kota Serang pernah mengalami fase sejarah, terutama fase kolonial, adalah adanya bangunan bersejarah Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 adalah salah satu bangunan tinggalan kolonial Belanda yang menjadi saksi pergerakan rakyat Banten melawan kolonial Belanda. Bangunan Gedung Juang 45 terletak di Jalan Kimas Jong nomor 15, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Bangunan bersejarah ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau BCB pada tanggal 8 Januari 2010. Teman-teman, saat ini saya berada di Gedung Juang 45 di Kota Serang dan bersebelahan dengan alun-alun barat Kota Serang ya. Dapat kita lihat di situ di alun-alun barat Kota Serang lagi ada acara pameran. Yuk kita sekarang menuju ke Gedung Juang 45. Yuk, kita ikuti.
ya, di mana gedung ini menyimpan banyak sejarah. Yuk kita akan telusuri dan kita akan eksplor semuanya. Oke? DPK Kota Serang. Misi Bapak. Yuk. Bapak punten, ini saya dari YouTube mau ikut mereview gitu. Oke, makasih Bapak. Yuk, teman-teman. Teman, kita akan review ruangan-ruangan yang ada di Gedung Juang ini ya teman-teman. Karena Gedung Juang ini nih, ini gedung lama ya teman-teman. Jadi ini sejarahnya dulu ini kan direbut sama kolonial Jepang, sama bangsa Jepang, dan direbut kembali sama orang Indonesia, terutama masyarakat Banten. Yuk kita lihat yuk. Tuh. Dan ini misi Bapak. Dan ini lokasi-lokasinya ya teman-teman ya. Tuh, di belakang sana ada ruangan pendopo ya Bapak ya. Oh, itu pendopo ya teman-teman, untuk istirahat mungkin buat santai-santai. Dan ininya ruangan-ruangan, taman-tamannya. Dan kebetulan sekarang lagi hujan ya teman-teman. Lagi mendung, lagi hujan. Yuk kita ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Dan ini lihat teman-teman, ini apa namanya ya? Ini namanya tiang-tiangnya ya teman-teman. Ini tiang-tiangnya. Nih. Tiang-tiangnya ini Bapak, ini tiang-tiangnya ini ada berapa banyak ini Bapak? Banyak ya. Tiang-tiangnya tuh. Yuk kita ngelihat. Nih Mbak, ini bangunan-bangunannya ini nih. Ya teman-teman, ini masih asli ya teman-teman pada zaman dulu ya. Jadi tidak dirubah agar bentuknya ini bentuk asli gitu ya. Dan ini tampak belakangnya ya teman-teman. Ini tampak belakangnya, tuh begitu teman-teman ya. Wah. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda Baru tahun 1854, Kota Serang ditetapkan sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah serta wilayahnya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia menjadi alasan kuat dibangunnya beberapa gedung infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan. Pembangunan gedung-gedung pada masa pemerintahan kolonial Belanda dilatar belakangi oleh kebutuhan akan adanya tempat atau ruang yang sesuai dengan keinginan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, maupun perlindungan. Perbedaan iklim dan kondisi alam antara Eropa subtropis dan Asia Tenggara tropis membawa dampak ketidaknyamanan bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda di Indonesia yang bersifat sementara atau temporary. Maka, para arsitek Eropa menerapkan struktur bangunan dengan model dinding tebal dan tinggi. Pola sirkulasi udara yang cepat masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi maupun pintu yang lebar dan berteras. Selain itu, untuk melengkapi komponen arsitektur pada bangunan dibuat memiliki corak tersendiri seperti digunakan jendela atau pintu dalam jumlah yang banyak atau mencirikan satu sisi tampilan dari bangunan kolonial itu sendiri. Agar tercipta suatu kondisi yang lebih serasi dengan nyaman, maka vegetasi di lingkungan sekitar pun ditata sedemikian rupa. Bangunan Gedung Juang 45 pada masa awalnya difungsikan sebagai barak militer Belanda atas usulan dari Letnan Jenderal Anting pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tertuang dalam suratnya tanggal 29 Agustus tahun 1818. Bangunan ini didirikan untuk memenuhi fasilitas keamanan pada kota keresidenan dari pemberontakan dan gangguan keamanan lainnya.
Selain itu, alasan lain didirikan gedung tersebut karena kondisi tangsi militer yang dulu sudah rusak dan akibat masih banyaknya kekacauan serta pemberontakan dari ketidakpuasan orang-orang Banten setelah dihancurkannya Keraton Surosoan Banten. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini diambil oleh tentara Jepang dan dialihfungsikan sebagai markas polisi militer Jepang atau yang dikenal sebagai Kompetei. Kompetei atau Satuan Polisi Militer adalah satuan polisi militer Jepang yang terkenal dengan kekejamannya yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang termasuk daerah jajahannya. Pendudukan Jepang di kota Serang tidak berlangsung lama karena masyarakat yang pada masa itu dibantu oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Serang. Banten melakukan penyerbuan dan melucuti senjatanya yang pada akhirnya berhasil diduduki oleh masyarakat Banten. Penyerangan yang membuahkan hasil tersebut dipimpin oleh Kiai Haji Sam'un pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Bentuk arsitektur bangunan Gedung Juang 45 berdena persegi panjang. Luas bangunan kurang lebih 863,19 persegi panjang. Luas lahannya 4.000 meter persegi dan tinggi bangunannya mencapai 11 meter. Bangunan ini memiliki 3 buah anak tangga pada bagian depan dan 3 teras di setiap sisinya. Bangunan Gedung Juang 45 ini pada awalnya hanya berupa 3 buah gedung yang bentuknya sama. Namun, sekarang Gedung Juang yang masih menunjukkan bentuk keasliannya dijadikan sebagai kantor Dewan Harian Daerah Pejuang 45. Kedua bangunan yang lainnya kini digunakan sebagai kantor di Dokes Polda Banten dan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Bangunan Gedung Juang 45 ini terdiri atas bangunan utama, rumah perwira, barak militer untuk prajurit, dapur, kandang kuda, dan poliklinik. Bangunan ini dibuat dari bahan-bahan yang tahan lama seperti kayu jati, genteng dari tanah liat, rotan, dan konstruksi bangunan dari bahan bata merah. Namun, seiring perkembangan kota pada masa kini, banyak bagian-bagian elemen pada bangunannya yang mengalami kerusakan dan pelapukan. Namun, kini bangunan dari Gedung Juang 45 sudah tertata rapi karena sudah dibangun ulang oleh pemerintahan Kota Serang. Ciri khas utama dari bangunan kolonial adalah adanya tiang di bagian depan teras. Tiang pada bangunan ini berjenis Tuscan yang mengelilingi teras dan berukuran besar. Tiang Tuscan merupakan salah satu arsitektur Romawi klasik yang memiliki hiasan melingkar pada kepala tiangnya. Ciri khas seperti ini dapat dijumpai pada bangunan Gedung Juang 45 dan beberapa bangunan kolonial lainnya di Serang, seperti Gedung Eks-Keresidenan dan Kantor Bupati Serang. Nah teman-teman, jika Anda berkunjung ke Kota Serang, jangan lupa ya mampir ke Gedung Juang 45 karena di Kota Serang dan di Gedung Juang 45 tersebut menyimpan banyak sejarah yang harus kita ingat dan harus kita lestarikan. Demikianlah sejarah tentang Gedung Juang 45 yang ada di Kota Serang. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.